Di room utama silakan Bapak dan Ibu keluar dulu dari room ini. Hanya yang tinggal itu adalah kelompok 1. Iya, Ibu. Main, loadekin deh HP ku. Mati lampu. Ibu Andri. Iya, Bu. Ibu bagaimana di ini HP ku tuh sisa 17%, mati lampu Ki. Tidak bisa pakai laptop, Bu. Enggak bisa pakai laptop karena tadi saya pakai laptop pertama itu, tapi itu mikrofonnya enggak mau berfungsi. Sudah miku apa-apa itu tidak bisa. Bisakah kita, maksudnya ini enggak langsung enggak menunggu bilang kelompok 1 dulu, kelompok 2 di. Iya, Ki kena terekam sendiri, Bu. Jadi bagaimana mulai Miki ini? Kita mulai, Mi. Tunggu, Bu. Yang Tunggu. dulu disuruh Miki Bu kah? Iya, merekam ini. Jadi mulai Tunggu, Bu. Miki. Saya buka dulu, Di. Iya. Yang mana dulu yang saya sebagai coach di Bu? Coach. Iya, Bu. Ya, bagaimana dimulai Mi? Dimulai, Mi. Ya, Ya. siap. Oke. Selamat sore Bu Andriani, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore, Bu. Alhamdulillah baik. Selamat sore, Pak. Bu. Baik, silakan. Ya, kenapa Bu? Bu, bisa diulang dulu, Budi. Oh, ya. Iya, tidak bagus tadi jaringanku. Iya. Oh ya. Selamat sore Bu Andriani, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore, Bu. Saya baik, terima kasih. Tapi ada satu siswa yang ingin saya diskusikan terkait perilakunya di kelas, Ibu. Baik, silakan Bu Andri. Apa yang terjadi di kelas terkait siswa tersebut? Ya, namanya Bimo, Bu. Dia sering terlihat kesulitan mengontrol emosinya. Dalam beberapa minggu terakhir, dia beberapa kali marah di kelas tanpa alasan yang jelas, bahkan pernah sampai membentak temannya di kelas. Saya mengerti, Bu. Ini tentunya mengganggu suasana kelas ya. Apakah ada pola tertentu dalam perilaku marah Bimo ini? Iya, Bu. Dia cenderung marah saat ada yang tidak sesuai dengan keinginannya atau tidak merasa diprovokasi. Terkadang hal kecil saja bisa membuatnya emosi, tapi saya belum tahu pasti apa yang terjadi yang menyebabkannya seperti itu, Bu. Apakah Ibu sudah bicara dengan Bimo atau mungkin orang tuanya untuk mengetahui lebih lanjut situasinya di rumah? Sampai sejauh ini saya belum bicara dengan orang tuanya, Bu, tapi saya pernah tanya ke Bimo dan bertanya sama Bimo dan dia bilang sedang merasa banyak tekanan meskipun dia tidak menjelaskan secara detail, Bu. Dari cerita Ibu, tampaknya ada faktor tekanan yang membuat Bimo kesulitan mengelola emosinya. Mungkin ada masalah yang lebih dalam. Bagaimana jika kita mulai dengan mengajaknya ke ruang BK untuk sesi konseling lebih lanjut? Iya, Bu, itu ide yang bagus. Saya pikir Bimo perlu ruang untuk berbicara tanpa sebuah tekanan. Betul Ibu. Selain itu,
Bagaimana jika kita mencoba strategi di kelas ya, yang bisa membantu Bimo lebih tenang? Sepertinya memberi waktu sejenak untuk menenangkan diri ketika dia merasa kesal. Oh, iya Bu, itu ide yang bagus dicoba. Saya akan mulai lebih peka terhadap dia, mulai menunjukkan tanda-tanda marah dan memberinya waktu. Bagus, Bu. Kita juga bisa membuat aturan kelas bersama anak-anak supaya mereka lebih memahami batasan dan saling mendukung. Oh, iya, itu bisa membantu menjaga suasana kelas tetap kondusif. Baik Bu Andri, jadi langkah pertama adalah membawa Bimo untuk konseling dan menerapkan strategi penanganan emosi di kelas. Kita akan evaluasi hasilnya dalam 1 atau 2 minggu. Setuju Ibu? Setuju Pak, terima kasih atas saran-sarannya. Sama-sama Bu Andri, saya yakin dengan pendekatan ini Bimo bisa lebih mengontrol emosinya. Iya Bu, terima kasih. Kemudian Lanjut Bu Di, yang kedua. yang tunggu dulu Bu Di. Ya. Sekarang saya yang jadi coaching Di. Iya, saya jadi coach Bu, kita yang coaching. Iya. Tunggu Bagaimana dulu Bu? Bu karena. Iya, silakan Bu. Iya. Yang silahkan nih Bu. Ya, saya mulai Bu. Selamat pagi Bu, apa kabarnya hari ini? Pagi Bu Andri, saya baik, terima kasih. Tapi jujur saya merasa sedikit frustasi dengan situasi di sekolah Ibu. Terima kasih Bu. Saya mendengar ada beberapa tantangan yang Ibu alami terkait kolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah. Apa yang ingin Ibu ceritakan lebih lanjut tentang situasinya? Ya Bu, saya merasa beberapa kolega di sekolah kurang kooperatif ketika bekerja sama. Saat kami bekerja dalam tim untuk mengelola program ekstrakurikuler, seringkali ada miskomunikasi. Rasanya sulit untuk menyamakan pemahaman dan komitmen dari semua anggota tim. Iya Bu, saya paham. Jadi, Ibu merasa komunikasi dalam tim tidak sejalan dengan baik, dan itu membuat kolaborasi terasa kurang lancar. Seberapa sering hal ini terjadi, Bu? Sudah beberapa kali Bu, terutama ketika harus mengambil keputusan atau menyusun rencana bersama. Ada beberapa guru yang terlihat kurang antusias dan tidak memberikan masukan yang jelas. Apakah Ibu sudah mencoba mendiskusikan ini dengan anggota tim, mungkin dan mengajak mereka bicara lebih terbuka tentang apa yang bisa ditingkatkan dalam komunikasi atau kerja tim? Belum Bu, secara langsung. Saya masih merasa kurang enak untuk memulai percakapan itu. Apalagi kan saya guru baru di sekolah itu Bu. Oh, iya, Bu. Saya bisa memahami perasaan Ibu. Sebagai guru baru, mungkin Ibu masih beradaptasi dengan, budaya kerja yang ada di sana. Menurut Ibu, apa yang mungkin menjadi akar masalah dari kurangnya komunikasi ini? Apakah ada dinamika tertentu dalam tim yang Ibu perhatikan? Saya merasa ada sedikit perbedaan cara kerja. Beberapa guru terlihat lebih suka bekerja sendiri dan kurang terbiasa dengan kerja tim yang intens. Mungkin itu sebabnya ada kebingungan atau ketidaksepakatan dalam menjalankan program. Oh, menarik, Bu. Tampaknya di sini ada perbedaan gaya kerja yang mungkin menjadi salah satu penyebabnya. Menurut Ibu, bagaimana jika kita memulai dengan menciptakan ruang kolaborasi yang lebih terbuka di tim? Misalnya, dengan mengadakan rapat khusus untuk mendiskusikan ekspektasi dan gaya kerja masing-masing. Itu bisa jadi ide yang baik, Bu.
tapi saya khawatir mereka merasa disudutkan jika saya mengangkat topik ini. Oh, iya Bu, itu mungkin menjadi kekhawatiran yang wajar. Mungkin Ibu bisa memulai dengan pendekatan yang lebih positif, misalnya dengan menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi mereka terlebih dahulu. Lalu, secara perlahan membicarakan tantangan yang dihadapi tim. Bagaimana menurut Ibu? Ya, saya bisa coba mulai dari situ. Saya bisa memulai rapat dengan memberi apresiasi, lalu mungkin menanyakan kepada semua anggota tim apa harapan mereka dari kolaborasi ini. Ya, bagus, Bu. Dengan begitu, percakapan bisa lebih terbuka dan semua anggota tim merasa didengar. Selain itu, mungkin Ibu bisa membuat kesepakatan tentang cara kerja bersama, misalnya komunikasi yang lebih jelas atau membagi tugas yang lebih spesifik. Apakah Ibu merasa itu bisa membantu? Iya Bu, saya rasa itu bisa membantu mengurangi kebingungan. Jika ada kesepakatan yang jelas di awal, setiap anggota tim bisa lebih tahu apa yang diharapkan. Ya. Baik, Bu. Jadi, langkah pertama yang akan Ibu ambil adalah mengadakan rapat dengan pendekatan yang positif dan terbuka. Setelah itu, Ibu akan mencoba membuat kesepakatan kerja bersama untuk memperjelas peran dan tanggung jawab. Setuju, Bu? Sangat setuju Bu, saya akan segera menjadwalkan rapat dengan tim dan mencoba pendekatan yang kita bicarakan tadi. Bagus sekali, Bu. Saya yakin dengan langkah ini kolaborasi tim bisa berjalan lebih baik. Jadi, jika Ibu butuh bantuan lebih lanjut atau ingin mendiskusikan hasilnya, jangan ragu untuk menghubungi saya. Baik, terima kasih banyak Ibu Andri. Saya merasa lebih percaya diri sekarang untuk menghadapi situasi ini. Sama-sama, Bu. Semoga semuanya berjalan lancar dan saya yakin Ibu bisa membawa tim ke arah yang lebih baik. Ya Bu, Ya, terima kasih, Bu. ya Bu Andri. Bagaimana, Bu? Apa kita mau coba refleksi? Eh, Sekarang direfleksi ya Bu. Iya, Ayo Ibu, boleh. iya. Di sini mungkin ketika Ibu sebagai coach nih, Bu. Ya, saya sebagai coaching Oh, mungkin Budi, saya. Ya, sebagai coach, apa yang sudah berjalan dengan baik selama eh, tadi pembicaraan kita antara coach dan coach. Eh, saya merasa percakapan berjalan dengan baik. Coaching cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pikirannya. Saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikannya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki dan Ibu tingkatkan? Seperti apa itu, Bu? Ya. Saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam, yang mendorong coach untuk berpikir kritis, dan saya juga akan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach dan menggunakannya untuk memperbaiki kinerja saya. Ya. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi sebelum dan saat melakukan coaching? Sebelum melakukan coaching, saya akan meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang akan saya lakukan, dan juga saya mencoba memahami tujuan dari coaching.
Iya. Kemudian yang selanjutnya, apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan, cara pengembangan coaching-nya Ibu ke depan? Saya akan mencoba meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong coach untuk berpikir lebih kritis, dan saya juga akan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach dan menggunakannya untuk memperbaiki kinerja saya. Ya, oke, terima kasih, Bu. Mungkin selanjutnya, saya sendiri, Bu, di umpan balik saya sebagai coach. Ya. Ya, Ibu. Ya, yang saya rasakan saat di coaching, perasaan saya pada saat itu merasa lebih terinspirasi dan termotivasi terhadap solusi yang Ibu berikan. Rasa cemas dan rasa terbebani, menjadi lebih ringan, Bu, terutama jika, merasa masih kurang kompeten dalam, menerapkan strategi. Itu yang pertama yang saya rasakan sebagai coach-nya. Kemudian yang selanjutnya, ada rasa bersyukur dan mendapatkan dukungan, khususnya dari rekan sejawat, kemudian tidak merasa sendiri lagi dalam menghadapi tantangan, sehingga, saya, dapat, lebih semangat dalam upaya menangani siswa yang bermasalah. Kemudian, selanjutnya yang saya rasakan adalah lebih termotivasi untuk belajar lebih lanjut, yakni membuka wawasan baru, dan mendorong saya untuk mencari lebih banyak informasi, bahkan, pelatihan lebih lanjut terkait mungkin dengan pengelolaan, emosi siswa. Seperti itu, Bu, yang saya rasakan, selama Ibu memberikan coaching. Mungkin kita balik, Bu, lagi di tadi umpan baliknya saat saya jadi coaching-nya Ibu coach, sekarang saya yang jadi coaching. Oh, yang itu Budi, umpan balik dari coach untuk kita. Iya. Mungkin perasaan saya saat di coaching merasa lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai situasi, mendapatkan ide-ide baru dan perspektif yang segar dalam menghadapi tantangan yang dihadapi dalam bekerja. Kalau Ibu Andriadi, bagaimana umpan balik kita? Umpan baliknya saya pada saat jadi coach, Bu, di yang bisa saya jabarkan di sini, apa yang berjalan selama, menjadi coach, semuanya berjalan dengan baik. Di sini, menunjukkan coach menunjukkan lebih terbuka lagi terhadap, permasalahan yang, dia hadapi, sehingga, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, dapat, ada timbal balik atau umpan balik. Nah, itu yang pertama, Bu. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan saya sebagai coach adalah, mungkin saya akan, menjadi pendengar yang aktif, lebih aktif lagi mendengar apa yang disampaikan oleh coach saya. Kemudian saya juga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tertantang lagi sehingga, coach saya bisa, lebih menerima solusi atas apa yang, dia rasakan. Kemudian, yang ketiga, bagaimana saya tetap berada kondisi sebelum, dan saat melakukan coaching. Sebelumnya mungkin, saya, menyempatkan diri saya untuk, bisa melakukan hal yang terbaik bagi teman saya yang di coaching, kemudian setelah itu ada, rasa yang tanggung jawab yang luar biasa, sehingga bisa memberikan solusi dan bantuan kepada teman yang menghadapi masalah. Kemudian yang keempat, bagaimana saya, memperbaiki atau meningkatkan, cara saya meng-coaching adalah mungkin saya, banyak belajar mungkin dari sumber belajar yang
ada saat ini, lebih meningkatkan lagi bagaimana komunikasi terbuka saya dengan coach saya, sehingga nanti, tidak ada, rasa yang misalnya malu untuk tidak mau terbuka apabila, nanti kita saling sharing. Seperti itu, Bu, yang kita bisa refleksikan, tentang, saya pada saat meng-coaching. Ya, makasih, Bu. Oh iya Bu Andriani, sangat bagus sekali umpan balik Mbak. Iya. Bagaimana, Bu? Jaringannya masih stabil? Iya Ibu, alhamdulillah masih stabil jaringan, cuman ini Stabil, HP ya. yang mau lowbat. Mau lowbat, ya. Nah, mungkin kita sedikit sharing lagi, Bu, tadi terkait masih coach kita. Kira-kira kalau ini kita terapkan, nantinya di sekolah, kira-kira menurut Ibu, apakah kita sudah bisa, melakukan coach terhadap, teman yang ada di sekolah? Kira-kira menurut Ibu seperti apa itu, Ibu? Iya Bu Andriani, setelah kita ini tadi sudah mempraktekkan coaching, mungkin saya sudah bisa melakukan di sekolah bersama teman guru. Untuk apalagi kalau untuk menyelesaikan suatu masalah, mungkin kami akan berkolaborasi di sini, Ibu. Oh, iya, Bu. Mungkin saya juga, mengambil, pelajaran dari sini bahwa, ternyata meng-coach itu, bukan juga, kita harus menjadi yang lebih unggul ceritanya, yang lebih berpengetahuan, tapi kita di sini, bagaimana kita, bisa memberikan solusi terbaik, menjadi orang yang bisa, memberikan solusi terhadap teman-teman, yang banyak mengalami masalah, baik itu di dalam kelasnya maupun terkait, mengenai masalah, dalam dirinya atau masalah terkait dengan masalah guru. Bagaimana, Ibu? Iya, Ibu. Tapi Bu Ibu? Andrani, apakah sebelum kita melakukan praktek coaching ini, apakah mungkin ini pernah kita lakukan ya Bu ya, dengan rekan pendidik di sekolah? Oh iya, Bu. Kalau mungkin dalam hal itu, sebelum saya mungkin mempelajari ini tentang apa yang dikatakan coaching, apa itu coach, eee, perilakuan yang seperti itu sudah sering saya lakukan. Khususnya ini bagi teman-teman ini yang terkendala misalnya dalam mengelola, eee, pembelajaran misalnya atau terhambat dalam penggunaan suatu media pembelajaran. Ini juga, biasa saya lakukan, kepada teman-teman, memberikan solusi terbaik bagaimana langkah yang bisa mereka lakukan, supaya penerapan suatu aplikasi tetap berjalan dan solusi yang saya berikan juga, bisa memberikan kemudahan kepada mereka. Itu sebagai contoh, coach yang pernah saya lakukan terhadap teman di sekolah. Kalau Ibu seperti apa kira-kira Ibu, yang biasa Ibu lakukan? Iya Bu, kalau saya sebelum melakukan praktek coaching ini juga pernah saya lakukan di sekolah, yaitu pada saat kami mencari ide-ide pembelajaran apalagi yang inovatif dan menarik yang akan kami terapkan di kelas, karena kami di sekolah itu saling berkolaborasi untuk menemukan sesuatu hal yang menarik dan hal yang beda pada saat kita memberikan pembelajaran di kelas.
Jadi biasanya kami saling bertukar pikiran atau saling tukar pendapat tentang apa lagi yang akan kita lakukan di kelas. Mungkin seperti itu, Ibu. Oh ya, Bu. Jadi, terkait coaching ini adalah, sesuatu yang bukan hal baru, Bu, ya, yang kita biasa lakukan di sekolah. Ini mungkin sudah sering kita lakukan. Kemudian penerapan coach ini juga, eee, memberikan pengaruh saya rasa yang sangat besar dan cukup besar. Eee, Misalnya saya sendiri yang di-coach, ada teman saya, ada rekan guru yang lebih paham atau lebih tahu dan bisa mengatasi sebuah, permasalahan, saya di situ, di-coach dari teman itu. Ternyata itu memberi dampak yang sangat besar, memberi dampak yang sangat positif. Seperti tadi dalam pengolahan siswa, bagaimana menangani siswa yang berperilaku yang kurang baik misalnya dalam kelas. Ada teman yang bisa diajak sharing atau meng-coaching kita sehingga memberikan solusi-solusi terbaik. Nah itu, dan itu sangat membantu saya khususnya dalam, melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dan bagaimana berkomunikasi dengan siswa. Ya, seperti itu Bu, kalau dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Ya Ibu, jadi betul-betul ini coaching sangat bermanfaat Ibu bagi kami kita ini semua rekan pendidik baik dalam menemukan hal-hal yang baik dalam pembelajaran maupun mengatasi masalah yang sering terjadi di sekolah kita. Ini Oh sangat iya Bu. membantu Ibu. Ya. Begini Bu, kalau di SD, apa saya boleh tahu, kira-kira permasalahan apa yang paling sering muncul yang kira-kira, kita di sini butuh, di-coaching sama mungkin teman atau rekan, sejawatnya kita di sekolah. Masalah apa kira-kira Bu, yang terkait pembelajarannya Ibu di kelas biasa yang kita dapatkan di SD? Kalau di SD itu Ibu kan kita apalagi saya yang di fase B itu yang di kelas 4 anak-anak itu masih bagaimana ya berpikir yang emosinya yang tidak bisa dia kendalikan. Jadi kadang saya bercerita atau bertanya kepada teman tentang kasus anak ini dan meminta bantuannya bagaimana caranya menghadapi siswa yang seperti ini. Nah, disitulah kami saling bertukar pendapat, apalagi kan mereka mungkin pernah juga mengalami siswa seperti demikian di kelasnya dan mungkin pernah mereka mengatasinya sehingga anak itu kembali tidak menampakkan lagi emosional yang tinggi. Jadi kita saling memberi sharing-sharing tentang pemahaman bagaimana cara membuat emosi anak itu stabil. Mungkin seperti itu Bu Andriani kalau di tingkat SD. Oh, kalau di tingkat SD. Iya, Bu. Kalau di tingkat, SMP, masalahnya mungkin lebih sedikit meningkat lagi, khususnya dalam pengendalian emosi ini di kelas. Ada terkadang anak-anak yang masih mungkin pembawaannya dari SD, kalau bicara dengan temannya di kelas, itu terkadang membentak. Itu masih ada, Bu, mungkin dari pembawaan waktu masih di SD, karena kurangnya mungkin, eee, pembinaan karakter atau anaknya sendiri mungkin masih butuh pembinaan sehingga, di SMP lagi, kami guru-guru sering terkendala dengan, perilaku-perilaku yang seperti itu. Jadi kami butuh, mendapat coach dari teman-teman atau rekan-rekan, yang bisa memberikan, solusi kepada kami bagaimana terkait pemahaman, mengendalikan emosi mereka. Terkadang juga kami, sharing terhadap guru BK, mungkin di sana juga, ada ilmu yang bisa kami peroleh, bagaimana cara, mengendalikan siswa. Seperti itu Bu, yang sering terkait dengan masalah perilaku siswa yang ada di sekolah, di kelas. Oh, iya Ibu. Di SMP ada guru BK ya Bu. Kalau di SD itu tidak ada guru BK. Jadi antar kami sesama guru wali kelas saling sharing-sharing tentang masalah Bu. Oh iya Bu.
Bu Erna masih Iya, Ibu. ada? Masih, Bu. Oh iya. Masih bertahan 10%. Mungkin ada lagi kasus tak Ibu di SMP. Apakah siapa tahu di sekolah tak pernah mengalami kasus anak yang malas atau pasif dalam menerima pembelajaran? Oh iya Bu, ada seperti itu ada. Kalau menerima pelajaran dia cenderung tidak mau aktif dan tidak mau peduli terhadap apa yang disampaikan oleh gurunya. Itu ada Bu, dari jenjang kelas 7 hingga kelas 9 itu selalu ada di tiap tingkatan. Ternyata kasusnya Ibu juga biasa kami temukan di SD. Tapi ini mungkin kita bagusnya untuk mencari apa kira-kira penyebab anak ini pasif dalam kelas. Apakah ada pengaruh dari rumah atau pengaruh dalam lingkungan sekolah maupun di kelasnya. Bagaimana Bu? Jaringannya masih stabil? Iya Bu, alhamdulillah masih stabil Ibu. Tapi videonya Ibu gambarnya hilang, muncul lagi terkadang Bu. Oh iya Bu, karena sudah mau lobet ini sisa 9%. Oh sudah mulai Bu. Oh iya Bu. Bu Erna masih. Iya Ibu, masih. Oh masih, saya kira jaringannya sudah terputus Ibu. Bagaimana Bu kalau masalah rekan guru selain mengenai masalah pembelajaran anak di kelas, apa kira-kira biasa yang coach dari rekan-rekan guru kira-kira masalah apa Bu yang biasa Ibu dapatkan di sekolah? Itu Bu, mungkin masalah kolaborasi. Dan mungkin Oh, iya, itu semua kolaborasi mungkin hal yang paling penting itu Bu, saya rasa di sekolah. Karena semua kegiatan akan terwujud atau berjalan dengan baik dengan adanya kolaborasi antar rekan pendidik. Oh iya Bu. Ibu bagaimana di sekolahnya? Oh iya Bu, saya rasa itu yang paling besar pengaruhnya apabila tidak ada kolaborasi antara rekan guru yang satu dengan yang lain dalam menyusun sebuah program. Disitulah kita biasa mengalami kendala dan kita membutuhkan solusi-solusi yang tepat sehingga itu bisa berjalan dan tidak ada rasa saling tidak enak lagi antara guru karena yang satu tidak mau membantu dan yang satu terus bekerja. Mungkin disitulah kita membutuhkan masukan-masukan dari teman sehingga
tetap bisa melakukan kolaborasi. Bagaimana Ibu? Bu Erna? Iya, iya. Iya, Bu, bagus sekali tuh. Betul sekali, Bu, kolaborasi itu pasti selalunya kita lakukan di sekolah. Dan mungkin itu sering kita jumpai ya Bu ya, mungkin dalam sekali seminggu atau mungkin 2 kali. Pasti itu tanpa sengaja mungkin kita sering bercerita, tapi kita tidak sadar, oh ini kita sedang melakukan kolaborasi lagi. Mungkin hanya biasa kalau istirahat di ruang guru kita sering cerita-cerita, sharing-sharing. Nah, akhirnya nanti tuh ke berujuk apa namanya? Mengarah ke kolaborasi, Bu. Biasa mungkin Ibu kalau kita cerita-cerita tidak sadar, oh ternyata ini saya sedang berkolaborasi dengan teman ini. Apalagi Oh iya membahas Bu, sesuatu nah, itu juga masalah. ya, bentuk kolaborasi aktif yang sering kita lakukan. Kemudian juga biasa kita bentuk kolaborasinya dengan teman itu dalam penggunaan berbagai aplikasi-aplikasi yang terkendala. Banyak teman-teman yang masih kurang paham, mungkin khususnya bagi teman-teman yang sudah tua misalnya yang belum update dengan berbagai model pembelajaran, ya disitulah banyak melakukan coach dengan mereka dan mereka pun sangat terbantu. Kita bisa memberikan solusi yang baik bagi teman-teman yang masih kurang dalam pembelajaran penggunaan IT yang baik, khususnya dalam model pembelajaran. Seperti itu, Ibu. Iya, Ibu. Bagaimana untuk kelompok 5 sudah selesai? Iya, Bu. Iya, Ibu, sudah selesai, Ibu. Silakan buat refleksinya dan silakan bergabung di room utama ya, Pak. Iya, Bu. Iya, Ibu.